refrigeran tadi tekanannya tinggi itu ya, setelah ditekan kompresor nanti kan kena udara luar ya. Nah jadi nanti tekanannya itu turun tapi nggak sampai tinggi gitu loh teman-teman. Nah setelah sampai bawah ya, nah nanti outletnya itu biasanya lari ke bawah. Nah dari bawah itu nanti dia masuk menuju ke pipa kapiler. Nah dari pipa kapiler itu dia menurunkan tekanan, dimana ketika tekanan turun ya, maka otomatis temperatur turun. Halo teman-teman, kembali lagi di Engineer TV. Hari ini kita akan ngebahas tentang AC ya teman-teman ya, sistem AC, namun hanya untuk di sisi outdoor saja. Mungkin teman-teman kemarin saya sudah membahas tentang animasinya. Sekarang kita ke visual atau kenyataannya teman-teman. Jadi di sini adalah outdoor AC. Di dalam outdoor AC ini ada, kita tahu sendiri, ada akumulator, kompresor, kemudian ada kondensor, dan setelah itu pipa kapiler ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bisa lihat dari sini, ini ada instalasinya teman-teman. Nah, di instalasi sini ada dua pipa. Kita tahu sendiri bahwa dua pipa ini adalah suction atau discharge, isap maupun tekan ya. Nah, di sini juga ada instalasi kabel ya, yang dari indoor ya menuju si outdoor. Coba kita lebih dekatkan. Nah, di sini ada dua pipa teman-teman ya, kita bisa lihat. Nah, pipa besar ini adalah pipa si suction atau pipa besar ya. Ini adalah pipa isap yang saya pegang ini. Ini untuk ukurannya adalah pipa 3/8. Nah, sedangkan ini adalah 3-way valve ya untuk service portnya. Jadi untuk memasukkan si analyzer atau manifold. Nah, di sini biasanya dia pakai nipple. Untuk kunci L-nya juga kita bisa untuk open close dari sisi valve-nya. Kemarin animasinya sudah saya jelaskan. Mungkin teman-teman bisa melihat di video sebelumnya. Nah, yang atas ini adalah pipa discharge atau pipa tekan. Jadi pipanya ini adalah pipa 1/4. Nah, ini cuma two-way ya, two-way valve. Nah, di sini nggak ada service portnya. Kita bisa lihat ya. Jadi service portnya itu ada di 3/8 atau pipa suction saja. Untuk discharge itu tidak ada. Ini adalah keluaran dari si pipa kapiler. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah kabelnya, instalasinya. Nah, ini adalah untuk terminalnya. Biasanya di sini ada terminal untuk fase dan netral seperti itu. Nah, ini adalah teman-teman bisa lihat ini ada nih. Ya, ini adalah karma flagnya ya, buat pembungkus dari si pipa tersebut ya, agar tidak kondensasi seperti itulah teman-teman ya. Jika teman-teman bisa lihat ini saya pegang basah ya, berarti ini bagus sekali. Nah, ini kalau saya bisa jelaskan ya, ini yang pipa besar ya teman-teman. Ini berupa gas ya. Ini udah ada perubahan wujud dari sisi evaporator. Jadi dari evapnya ini udah perubahan wujud berupa gas. Kemudian dia masuk menuju akumulator ya. Akumulator terlebih dahulu. Di situ adalah penyaringan ya. Di situ melakukan penyaringan. Jika masih adanya cair, maka dia akan ditampung di akumulator ya. Jika berupa gas, maka akan masuk ke kompresor dan akan menekan si refrigeran tersebut. Nah, refrigeran di sini adalah kita bisa lihat R22 ya. Ini masih produk lama. Ini adalah AC Panasonic ya, teman-teman. Nah, jadi dari sini dia masuk menuju akumulator ya. Dari akumulator nanti ada perpisahan di situ ya, ada penyaringan. Dia masuk menuju si kompresor ya. Kompresor itu dia menekan si tekanan refrigeran. Jadi tekan ya. Nah, tekanan yang rendah tadi ya teman-teman ya, yang kurang lebih dari 10 atau 11 derajat akan ditekan menjadi 83 derajat ya teman-teman ya. Untuk temperaturnya kalau kita bicara tekanan ya, itu pasti tinggi sekali. Nah, yang saya masuk 83 derajat itu adalah Celsiusnya teman-teman ya. Nah, setelah itu dari 83 derajat Celcius itu ya, nah itu kan temperatur tinggi, otomatis tekanan tinggi ya teman-teman ya. Nah, dari kompresor ya, dia menuju ke kondensor teman-teman ya. Di situ ada pelepasan kalor. Nah, ketika ada pelepasan kalor ya teman-teman ya, maka yang kalor tadi adalah berupa gas ya, dia akan menjadi liquid teman-teman ya di sini. Nah, jadi di sini nih nanti kan dari pipa, dari kompresor ya. Jadi kompresor itu kita tahu ya, ini kompresor di sebelah sini. Nah, pas kompresor itu dia menekan ya, dia masuk lagi menuju kondensor. Nah, kondensornya itu di sini. Jadi biasa inletnya itu di atas. Nah, inletnya di atas itu dia masuk tuh begini tuh. Nah, ini ada pipa nih, teman-teman bisa lihat ya. Dia samping sirip ini ada pipa. Nah, biasanya ya, ini kan setelah tekanan ini 83 ya. Nah, ini biasanya nanti ada tekanan itu berkurang ya, sekitar berapa gitu, tapi nggak full gitu loh, nggak sampai, karena dia belum melalui
pipa kapiler. Nah, jadi nanti udara panas ya yang dari dalam luar ruangan nanti akan diserap melalui sini ya. Nah, udara panas diserap dan akan dikeluarkan ke depan, tapi menggunakan blower ya. Jadi agar pelepasan kalornya itu sempurna seperti itu teman-teman. Makanya sering ada kotoran di sini. Nah, itu. Jadi udara yang dari luar ruangan diserap menuju ke sini nih ya. Nanti ini ada kisi-kisinya, oke. Nanti pelepasan itu agak biar sempurna, makanya dilepas menggunakan blower seperti itu. Nah, nanti refrigerannya itu ke sini tuh. Jadi yang refrigeran tadi tekanannya tinggi itu ya, setelah ditekan kompresor nanti kan kena udara luar ya. Nah, jadi nanti tekanannya itu turun tapi nggak sampai tinggi gitu loh teman-teman. Nah, setelah sampai bawah ya, nah nanti outletnya itu biasanya dari bawah. Nah, dari bawah itu nanti dia masuk menuju ke pipa kapiler. Nah, dari pipa kapiler itu dia menurunkan tekanan, dimana ketika tekanan turun ya, maka otomatis temperatur turun seperti itu. Nah, kurang lebih itu biasa tekanan turun itu kalau kita simulasikan ya, simulasikan berarti. Nah, ini kan yang pipa discharge ini kan keluaran dari pipa kapiler. Nah, tekanannya itu kurang lebih kalau kita bicara temperatur ya, temperaturnya itu paling 5 sampai 10 derajat ya, tergantung dari si ini outdoornya ini bersih atau tidak gitu loh. Nah, ini kan pipanya si discharge ya teman-teman, ya pipa tekan ya. Nah, ini kan pipa 1/4. Nah, ini udah berupa itu liquid gitu loh, udah berupa cairan. Nah, di sini nih nanti yang pipa kecil ini ya, pipa 1/4 ini dia menuju ke evaporator gitu. Nanti ada perubahan kalor lagi, perubahan wujud gitu, maksud saya perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, kalau evaporator dia berfungsi untuk menyerap kalor dalam ruangan dan melepasnya ke dalam ruangan lagi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ya yang pipa discharge ya. Nah, ini tekanannya udah kecil nih teman-teman ya, karena udah melalui si pipa kapiler seperti itu. Nah, kurang lebih penjelasan dari saya seperti itu teman-teman ya. Jika ada masukan mungkin teman-teman bisa kolom ini ya, chat di kolom komentar. Nah ya teman-teman, di sini juga nih, ini ada kabelnya nih ya, ini ada kabelnya, ini adalah pipanya ya, ini karma flagnya atau insuflex. Nah, oke teman-teman ya, sekian dari video ini, salam engineer.